Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiwastu, salam budaya, salam kebajikan. Oke, Sobat Sejarah, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat dan masih diberikan kesempatan untuk melakukan aktivitas kalian masing-masing. Dan untuk video saya kali ini, saya akan membahas sebuah situs yang berada di Banyu-Biru, Ambarawa. Oke, langsung saja. Bagaimana video saya kali ini, jangan di skip, mudah-mudahan informasi yang saya berikan bermanfaat bagi kalian semua. Oke, Sobat Sejarah, perjalanan saya mulai dari bawah. Ini akan membutuhkan beberapa menit untuk naik ke atas. Dan untuk video saya kali ini, saya akan memberikan informasi dan sedikit bercerita tentang keberadaan makam dari Kebu Ijo yang dimakamkan di Banyu-Biru, Ambarawa. Ini dia makamnya di sini. Situs makam Kebu Ijo adalah salah satu makam tertua peninggalan abad 15 yang berdasarkan cerita Babad yang berkembang. Dahulu merupakan komplek padepokan yang didirikan oleh Ki Buyut Banyu-Biru atau Kebu Ijo, yang merupakan guru spiritual Joko Tingkir, yang kelak menjadi raja di kerajaan Pajang dengan gelar Hadi Wijoyo. Situs makam Kebu Ijo termasuk salah satu bukti bahwa peradaban Banyu-Biru masa lalu telah berjuluk Bumi Pertikan Banyu-Biru dari Kerajaan Demak. Di kompleks situs makam Kebu Ijo ini terdapat makam tua, makam yang berlanggam Kerajaan Demak Pajang. Dan anehnya, terdapat satu makam Belanda atau kerkhof di komplek ini. Sobat Sejarah, di depan saya ini adalah makam orang Eropa atau orang Belanda atau sering disebut kerkhof yang berada di situs pemakaman Kebu Ijo di Banyu-Biru, Ambarawa. Tulisannya kita bisa baca sedikit, Hiras Lavia Overleden di Den Haag pada tanggal 12. Selebihnya tidak bisa terbaca karena tulisannya sedikit aus di bawah itu. Dan ini merupakan makam seorang wanita ya, karena kita melihat dari namanya, itu adalah Lavia. Batunya terbuat dari andesit. Dan ini beberapa struktur batu bata di depannya, karena menurut warga makam ini sempat pernah mau dibongkar oleh seorang yang tidak bertanggung jawab dan hanya dikembalikan seperti apa adanya seperti ini. Oke, selanjutnya kita menuju ke pemakaman orang Banjar yang dipercaya sebagai tuan tanah di daerah Banyu-Biru, Ambarawa. Menurut warga sekitar, tidak hanya komplek makam Kebu Ijo, makam tua dan makam Belanda saja. Di bagian atas dari makam ini terdapat komplek makam keluarga kaya yang berasal dari Banjar, Pulau Kalimantan pada masa kolonial Belanda. Dan menurut Pak Harto, penjaga makam ini, keberadaan makam orang Banjar ini sudah lama. Menurut beliau, orang Banjar dahulu banyak mendiami wilayah Banyu-Biru, terutama di sekitar pasar Banyu-Biru. Namun saat ini keturunan orang Banjar tersebut sudah tidak ada. Oke, kita menuju pemakaman orang Banjar yang dipercaya sebagai tuan tanah, sekaligus beliaulah yang menyebabkan Banyu-Biru menjadi tanah
perdikan pada masa era kolonial Belanda. Dan ini dia makam beliau, ila hadinya berkati al-fatihah. Beliau inilah yang diceritakan oleh Pak Harto, penjaga makam dari Kebo Ijo, yang merupakan pemakaman orang Banjar. Dahulu di sini ada atapnya ya, tapi struktur itu sudah hilang karena dicuri orang. Hanya menyisakan beberapa makam di sini. Kabarnya makam di sini terhitung ada 10 makam. Dan inilah yang diceritakan oleh Pak Harto, seorang penjaga makam dari Kebo Ijo, sebagai orang yang berpengaruh yang menjadikan Banyu Biru sebagai tanah perdikan yang bebas pajak dari pemerintah kolonial Belanda. Makamnya yang tersisa dan beberapa makam kecil dengan batu nisan batu. Dan pemakaman ini adalah pemakaman paling tinggi di antara pemakaman yang berada di Kebo Ijo atau situs pemakaman Kebo Ijo. Dan di sebelah sana itu adalah rumah Pak Harto, sekaligus penjaga dari makam ini. Oke Sobat Sejarah, sekian dulu penelusuran saya di situs makam Kebo Ijo Banyu Biru Ambarawa. Mudah-mudahan informasi yang saya berikan bermanfaat bagi kalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian kata. Silahkan dikoreksi lewat kolom komentar. Jangan lupa untuk selalu dukung channel saya dengan menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya, agar kalian bisa update video terbaru saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.